Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak ibu-ibu semua? Syukurlah anak-anak ibu semua sehat semua ya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ibu akan mengabsen anak-anak ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Sasa. Selanjutnya, Tata, Rehan, Karina, Tio, Reza, Sherly, Rio. Syukurlah anak ibu masuk semua. Di sini ibu akan mengajak anak-anak ibu semua untuk tepuk semangat agar semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap anak-anak ibu, sudah semangat semua. Baik anak-anak, seperti biasanya kita akan makan lagu nasional Indonesia Raya. Siap ya? Baik, anak-anak ibu sekalian boleh duduk kembali. Anak-anak ibu sekalian, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, kita kemarin belajar tentang garis atau sisi, kemudian sudut dan juga titik sudut. Pada pembelajaran hari ini, ibu akan menerangkan materi tentang bangun datar. Apa tujuan dari materi bangun datar ini? Tentunya anak-anak di sini akan mengerti bahwasanya bangun datar itu apa sih? Kemudian apa saja bagian-bagian dari bangun datar itu sendiri? Kemudian contoh dari bangun datar itu sendiri apa saja? Nah, di sini kita akan mengulas materi bangun datar. Sebelumnya, ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak ibu sekalian,
Apakah anak-anak ibu pernah melihat bentuk segitiga, kemudian lingkaran, dan juga persegi? Ada yang sudah pernah lihat? Mungkin di sekeliling rumah atau di sekeliling kelas, di dalam kelas ini. Ada yang berani kasih contoh? Iya, betul ya. Berani. Contoh dari bangun segitiga itu adalah bangun segitiga itu seperti hangar. Kemudian contoh dari lingkaran itu seperti jam dinding, anak-anak tahu jam dinding. Kemudian bentuk persegi itu dari persegi. Nah, contoh dari persegi itu seperti ada jam juga yang berbentuk persegi ya. Kemudian ada papan catur. Nah, itu juga bentuknya persegi. Lebih jelasnya lagi, di sini Ibu akan memberi materi. Ibu sudah menyiapkan materi bangun datar di PowerPoint. Anak-anak bisa dapat menyimak, melihat, kemudian mendengar, dibuka telinganya lebar-lebar, matanya melihat dengan cermat. Nanti ada pertanyaan, Ibu akan tunjuk salah satu dan harus bisa jawab. Nanti yang bisa jawab Ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa tuh, Bu? Rahasia. Oke, baik anak-anak, Ibu akan menyiapkan PowerPoint-nya dulu ya. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan PPT materi tentang bangun datar. Bisa anak-anak lihat, sebentar Ibu bagikan. Baik, sudah terlihat ya. Materi tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Bangun datar. Sudah siap? Mari kita mulai. Apa itu bangun datar? Di sini dijelaskan bahwa bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi. Sudah jelas semua pengertian dari bangun datar ya. Bisa anak-anak simak. Sudah? Jika sudah, kita ke slide selanjutnya. Nah, apa saja bagian-bagian dari bangun datar itu? Bagian dari bangun datar pertama ada ruas garis atau sisi. Adalah garis lurus yang terbatas di kedua ujungnya. Kemudian selanjutnya ada sudut. Apa sudut? Sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Kemudian selanjutnya ada titik sudut. Apa titik sudut? Titik sudut adalah titik berpotongan antara dua sisi. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Selanjutnya itu jenis-jenis bangun datar dan cirinya. Yang pertama ada bangun datar persegi. Ciri-cirinya apa, Bu? Memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, memiliki 4 titik sudut. Kemudian ada bangun datar persegi panjang. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Di sini. 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut. Kemudian segitiga memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki titik 3. Memiliki 3 titik sudut. Selanjutnya ada belah ketupat. Bentuknya seperti layang-layang ya. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan memiliki 4 titik sudut. Bisa dilihat persegi, persegi panjang,
segitiga, bola ketupat, ciri-cirinya. Terus kemudian selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini memiliki satu sisi, anak-anak. Terus lingkaran ini tidak memiliki sudut dan titik sudut. Tidak seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan bola ketupat. Kemudian selanjutnya ada segi lima. Segi lima, ada 5 berarti ya sisinya. Kemudian memiliki 5 sudut. 3, 4, 5. Terus memiliki 5 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, bisa dimengerti? Ya, kita lanjut ya. Jika anak-anak sudah mengerti, boleh tanya. Siapa yang belum mengerti, Bu? Saya belum mengerti di sini. Di mananya gitu, boleh tanya ya. Sudah mengerti? Baik. Ibu akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, contoh benda segitiga. Yang pertama nih ada apa nih ya? Ya, betul, Tata. Ini adalah bendera. Bendera merah putih, merah putih, merah putih. Di sekolah kita ada ya. Kemudian ini ada peringatan, oke? Peringatan api nih adik. Anak-anak gambar peringatan api. Kemudian ada apa nih? Bola bola biliar ya? Apa deh? Apa anak? Kemudian ada peringatan juga, kemudian ada penggaris yang bentuknya segitiga. Kemudian ada kue ulang tahun yang bentuknya segitiga, kemudian ada rumah yang bentuknya segitiga, atapnya. Kemudian ada peringatan dan juga ada hangar. Bisa dimengerti? Ini adalah contoh-contoh benda dari segitiga, bangun datar segitiga. Kemudian contohnya masih banyak lagi ya. Selanjutnya, contoh lingkaran. Yang pertama apa nih anak-anak? Iya, betul. Ini adalah ban. Kemudian yang kedua, ya betul. Ini adalah jam. Yang ketiga adalah panah ya. Ini lingkaran biasa untuk. Kemudian ada cincin. Ada anak-anak punya cincin kan? Nah, bentuknya pasti lingkar ya, lingkaran atau bulat. Kemudian ini bentuk apa ya? Ibu tidak mengerti ini bentuk apa. Mungkin ini bentuk piring. Dan selanjutnya ada cincin lagi ya atau apa? Kemudian ada piring. Kemudian ada jam dan juga ada kaset kaset isinya juga berbentuk bulat atau lingkaran. Selanjutnya dia itu bangun datar. Contoh bangun datar persegi. Di sini ada papan catur ya, bisa dilihat anak-anak. Kemudian apa anak-anak? Ya, betul sekali. Di sini ada foto, bingkai foto ya. Kemudian di sini ada box yang bentuknya persegi. Kemudian ini adalah kain. Kain yang bentuknya persegi, kemudian ada jam, kemudian ada jendela. Ya, betul sekali. Ini adalah papan untuk bermain. Ini bermain ludo ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ini apa ya? Ibu tidak tahu. Tulisnya ini kartu ya. Kemudian ini adalah bentuk keramik. Keramik juga persegi. Oke, selanjutnya bisa dimengerti? Yang belum mengerti boleh bertanya ya. Ya, selanjutnya. Baik, di sini ada video pembuatan rumah bentuk geometri dengan kertas origami. Kita akan melihatnya. Sebentar, Ibu akan hentikan layar. Baik, ini ada contoh rumah bentuk geometri. Ini dari kertas origami ya, anak-anak. Bisa dilihat, disimak. Alat dan bahan, kertas HVS, kertas origami, kemudian apa tadi? Ada lem dan juga gunting. Langkah-langkahnya,
Bisa dilihat ya. Ini adalah bentuk persegi panjang. Kemudian ada jenjang, ada persegi panjang, pintunya, ini panjang untuk jendela, dan persegi panjang untuk jendela kiri. Ini persegi panjang juga untuk pohon ya, untuk batang. Bulat ini sebagai pohon ya, lingkaran ya. Nah, ini adalah bangun datar lingkaran. Ini persegi panjang, ini panjang, persegi panjang, 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 lingkaran, persegi panjang, untuk pagar, persegi panjang. Ini adalah setengah lingkaran ya. Nah, lingkaran untuk matahari. Ini segitiga, bangun datar segitiga, bentuk bangun datar lingkaran seperti ini, jajar genjang seperti ini, persegi panjang seperti ini. Lingkaran, awan, lingkaran, lingkaran buahnya. Seperti batu. Ini segitiga untuk rumput ya, rumput segitiga. Baik, jadi di situ Ibu mau bertanya, di video itu tadi ada bentuk bangun datar apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Ada bangun datar lingkaran, jajar genjang, persegi panjang, kemudian ada segitiga. Silakan bagi saya. Baik, sekian ya pemaparan PPT dari Ibu. Di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Pertanyaannya, jeng disimak ya. Nanti Ibu tunjuk. Atau yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Pertanyaan pertama yaitu PPT yang baru saja kalian lihat berisi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Tata. Silakan. Ya, benar ya. Di PPT tadi dijelaskan bangun datar. Kemudian ada bagian-bagian bangun datar. Contoh yang menyerupai bangun datar segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Kemudian soal kedua, ada bangun datar apa saja di PPT? Ya, benar ya, Rehan. Ada bangun datar, persegi, persegi panjang, kemudian ada lingkaran,
kemudian ada bola ketupat, kemudian ada segitiga, segi lima. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bagian-bagian dari bangun datar itu yang tadi dijelaskan di PPT? Ada yang tahu? Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk Sasa. Ya, benar sekali. Ada sudut, ada titik sudut, ada sisi. Di-upload dulu buat teman-teman yang sudah berani menjawab. Wah, anak-anak ibu ternyata pintar semua, sudah memahami materi bangun datar dengan baik. Selanjutnya ibu akan membentuk kelompok. Ya, ibu pilih secara acak kelompoknya nanti siapa aja. Setelah melihat pemaparan video tadi, bagus dia anak-anak pembuatan rumahnya tadi dari kertas origami. Iya, bagus ya. Sekarang anak-anak ibu harus mencobanya, harus berimajinasi, harus kreatif, sekreatif mungkin. Entah ibu nilai, kemudian ibu pajang di kelas. Oke, sudah menyiapkan bahan dan alatnya, yaitu ada kertas origami, lem, gunting, penggaris. Nanti setiap kelompok ibu kasih satu-satu. Nah, untuk jadwalnya nih, ibu kasih waktu ya. Siapkan alat dan bahan 5 menit. Cukup ya 5 menit. Bisa anak-anak ini cari alat dan bahannya di depan. Ibu sudah menyiapkan semua perlengkapannya. Ibu sudah membawa. Kemudian anak-anak melipat kertas lipatnya di kertas origaminya, membuat bangun datar. Contohnya seperti tadi, kalau membuat rumah berarti yang digunakan adalah bangun datar persegi 3, kemudian ada persegi, ada kemudian persegi panjang. Kemudian kalau matahari berarti lingkaran. Nah, seperti itu ya. Itu waktunya ibu kasih 15 menit. Kemudian untuk menempelkan ke kertas HVS setelah sudah dibuat nih dari kertasnya tadi, ditempel di kertas HVS, itu ibu kasih waktu 10 menit. Baik anak-anak, sudah mengerti semuanya? Baik, silahkan dikerjakan. Wow, sudah memantau ya tadi. Anak-anak ibu kreatif semua, cantik-cantik semua. Ada yang buat pemandangan, ada yang buat rumah, ada yang buat pegunungan. Wah, semuanya kreatif semua ya. Nah, selanjutnya setelah sudah selesai, anak-anak bisa membuat laporan dan ketua kelompoknya bisa maju ke depan untuk presentasi hasil karyanya. Baik, anak senang tidak tugas proyeknya ini? Iya, senang ya, bisa bekerja sama, kemudian bisa berimajinasi, kemudian bisa kreatif bersama-sama dengan temannya. Oke, baik. Di sini ibu akan menunjukkan bangun datar. Contoh soal penyelesaian bangun datar dari aplikasi GeoGebra atau GeoGebra. Baik, bisa anak-anak simak ya. Ya, ini sudah ini ya. Mus keliling. Nah, masih ada yang ingat? Ya, mus keliling sebetulnya adalah sifat amat ini ya, S hati ya. Baik, hanya membuat
dengan pusat politik. 5,4 Dikatakan itu bisa dititik titik P-nya ya, ke lingkaran yang wajib kali dua lingkaran sini ada titik P. Ini kalau ada titik dan kita mau cari titik potong jadi kayak ikonnya saya apa potong dua cukup cek dan nah cek tadi dan kita mau membuat gimana belum membuat 5 ya, tuh di sini ada poligon. Selanjutnya kita tarik titik C, titik C kita klik, kita ya terbentuk ya sisi kenapa boleh titik A-nya dengan 4 titik A dan 4 jadi sisi sama ya C itu dan kita ingin melakukan lingkarannya nah kemudian kamu mencari kayunya karena soalnya mana belum mencari kayunya cari kayu itu di kolom belakang dua banyak sekali ya luasnya adalah kemudian soalnya ini adalah mencari apa dulu nah jarak keliling sudut ABC yaitu 2 cm jadi banyak jawab sudut ya jika boleh dicatat jika ada yang belum mengerti boleh ditanyakan sama ibu ya baik karena nanti kita pergi ke soal berikutnya apa soal berikutnya dua lingkaran memiliki jari-jari tulisan kita tentukan masing satu
Nah, jadi rumus luas lingkaran itu, ya betul sekali, dikali. Di sini kita menggunakan berapa biasanya? Berapa? Jadi itu bisa ada dikali R ya. Kita menggunakan 13. Tadi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 7. Jadi kita ganti jari-jarinya menjadi 5. Jari-jari ganti menjadi ini nah, kita kasih tulis jari-jarinya tadi ada berapa? Nah, kata begini ya, jari-jarinya tadi begini. Nah, kita mencari luas. Mana mencari luas? Di nomor 8. Luasnya adalah 78,54. Ini adalah luasnya. Benar. Benar atau tidak? Jawaban adalah. Jawabannya tuh 30. Soal selanjutnya. Bahwa persegi AB dan dia memiliki sisi AB luas kan persegi. Saya masih ingat anak kelas. Ya betul ya sekalian. So, rumusnya adalah sisi kali sisi. Di sini diketahui sisi. Terus tarik itu sudah dia bentuk benar bangunan persegi ya. Kemudian sisi kali yang
Soalnya adalah hitungan luas dari persegi ABCD persegi. Kita mencari luas, kita pergi lagi. Kita cari. Jadi, nah, terusnya adalah dual. Lihat, tadi rumusnya isi kali sisi berarti 5 kali 5 kan? Kalau ini adalah 25 luas. Oke, ada kan? Dari soal cermat cara cek. Iya. Nah, itu tadi paparan bangun dasar dari Anak senang pada pembelajaran pada hari ini. Ya, syukur anak senang ya. Setelah anak-anak paham tentang materi bangun datar ini, anak-anak boleh memasukkan alat tulisnya ke dalam tas dan kita akan berulang-ulang. Mari anak-anak ibu semua, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa sampahnya dibuang di kotak sampah. Jagalah kebersihan, oke?